Temen-temen pernah gak sih kepikiran kok bisa ya orang kaya tuh kaya banget, sedangkan yang udah kerja keras banting tulang itu mereka tetap di situ aja stagnan. Nah, kita akan belajar dari sejarah nih. Kita akan mundur pada revolusi industri di Eropa pada abad ke-17 dan 19. Pada abad ke-17 sampai 19. Pada saat itu kan industri udah mulai gede-gedenya, udah banyak mesin, banyak pabrik. Nah, persoalan apa sih yang ada di baliknya tuh? Yaitu adalah persoalan secara sosialnya. Banyak banget uh, fenomena-fenomena sosial pada saat itu, mau itu dari segi ekonomi, politik, dan banyak banget soalnya pas itu tuh banyak banget kayak kemiskinan, terus kesenjangan sosialnya juga banyak banget. Nah, para akademisi itu berpikiran bagaimana ya cara agar kita itu bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih baik. Nah, di sini aku akan membahas dari 4 tokoh pemikir pada zaman tersebut. Nah, yang pertama aku akan membahas mengenai teorinya Auguste Comte. Nah, beliau ini lahir di Prancis pada tahun 1798. Nah, pada saat itu lagi di masa pasca adanya revolusi Prancis, yang mana masih ada kekacauan dari segi politik dan sosialnya. Beliau itu berpikiran bagaimana cara ada ilmu yang bisa menata masyarakat menjadi lebih baik, sebagaimana ilmu sains bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini yang nantinya akan berkembang menjadi ilmu sosiologi, dan beliaulah yang pertama kali mengenalkan sosiologi tersebut. Nah, teorinya beliau itu namanya adalah The Law of Three Stage atau hukum dari 3 tahap. Nah, tahap pertama itu ada tahap teologis, yang mana di sini tuh manusia tuh masih menjelaskan segala sesuatu berdasarkan kepercayaan, mau itu kepercayaan secara agama atau kepercayaan gaib. Dan kemudian ada tahap metafisik. Yang kedua itu ada tahap metafisik. Nah, di sini itu udah mulai nih menjelaskan segala sesuatu melalui filsafat secara abstrak. Tapi kemudian yang ketiga, tahap terakhir itu adalah tahap positif, di mana manusia sudah mulai menjelaskan segala fenomena sosial itu dengan ilmu pengetahuan, logika, dan juga observasi. Nah, dari sini itu masyarakat tuh nggak cuman Nah, dari sini masyarakat tuh hanya bisa nggak cuma berdasarkan dari opini dan kepercayaan, tapi juga bisa dipelajari secara ilmiah. Dan makanya dari sini itu Pak Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi. Nah, tadi kita udah membahas dari Pak Auguste Comte kan, kemudian kita akan pindah ke pemikir selanjutnya, yaitu adalah Karl Marx. Nah, Karl Marx ini lahir di Jerman pada tahun 1818. Nah, dari situ Marx tuh ngeliat secara langsung bagaimana buruh itu diperas habis-habisan sama pemilik modal. Nah, karena itu muncul adanya teori konflik. Menurut Marx, manusia itu isinya cuman perjuangan kelas, dan hubungan antara si keduanya, kayak si kaum pekerja, atau Marx menyebutnya sebagai pekerja sebagai kaum proletar, itu nggak adil dengan hubungannya dengan si pemilik modal, atau Marx menyebutnya sebagai kaum bourgeois. Makanya dari sini itu muncullah lahirnya kritik terhadap kapitalisme dan ide-ide sosialismenya. Dan sebenarnya sampai sekarang teori Marx ini tuh masih dipakai untuk digunakan dalam isu-isu ketimpangan sosial. Nah, tadi kan dari Marx nih, ada nih satu tokoh yang berbeda dari Marx, yaitu Émile Durkheim. Nah, Émile Durkheim ini tuh dari Prancis, dan beliau itu lahir pada tahun 1858. Nah, di sini itu dia tuh punya pendapat gimana sih caranya biar masyarakat kita itu menyatu, padahal banyak banget perbedaannya. Nah, Marx itu mengenalkan pada dua solidaritas atau dua lem sosial istilahnya.
Yang pertama ada solidaritas mekanik. Nah, solidaritas mekanik ini itu ditemukan pada masyarakat tradisional yang mana mereka itu bersatu karena kesamaan. Nah, kemudian ada solidaritas organik yang mana ini biasa ditemukan pada masyarakat modern. Di sini yang dimana yang maksudnya itu masyarakat modern itu lebih ke mereka itu punya perbedaan tapi mereka saling menguatkan satu sama lain, mereka saling melengkapi perbedaan tersebut. Jadi mereka tuh menyatu karena perbedaan. Nah, dari sini kita jadi bisa tahu nih kenapa nilai-nilai, norma, aturan yang ada di istiadat itu penting banget agar masyarakatnya tuh nggak berantakan. Nah, dan teori ini tuh sebenarnya juga masih dipakai dalam penelitian tentang kenakalan remaja. Nah, tadi kan kita udah habis keliling negara nih dari Perancis, kemudian ke Jerman, balik lagi ke Perancis. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke Jerman, teman-teman. Nah, pemikir yang akan saya jelaskan lagi itu adalah dari Max Weber. Beliau itu lahir di Jerman pada tahun 1864. Nah, pendapatnya beliau itu beda lagi. Beliau ini lebih Max Weber ini lebih penasaran dengan bagaimana makna dari tindakan manusia, dari kenapa mereka melakukan tindakan tersebut, mau itu dari yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Nah, jadi kita nggak bisa ngelihat cuma dari struktur besarnya, tapi juga melihat dari alasan di belakang orang itu melakukan sesuatu kegiatan, suatu tindakan. Nah, beliau itu juga mengenalkan konsep rasionalisasi dan birokrasi yang menjadi ciri khas dari masyarakat modern, yang membuat kita mengerti bahwa agama, budaya, ekonomi, dan kekuasaan itu saling menyatu. Dan sampai sekarang konsep ini tuh masih digunakan menjadi acuan di dunia organisasi dan pemerintahan. Nah, para pemikir-pemikir tadi dan para teoritis tadi itulah yang menjadi fondasi kita bagi masyarakat modern ini. Jadi mereka membuat teori ini agar menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi nggak hanya digunakan pada masa lalu, tapi juga bisa digunakan untuk masa sekarang. Nah, menurut kalian mana ya teori yang relevan untuk permasalahan sosial pada zaman kita sekarang ini?